Ya, Bali, ucap Sam lagi. Kening Rea berkerut, namun bibirnya itu tidak bisa menyembunyikan rasa bahagia itu meskipun ia masih memastikan ucapan Sam. Kenapa tiba-tiba? Tanya Rea. Kamu punya keinginan liburan ke Bali kan? Tanya Sam. Rea mengangguk perlahan. Tapi kenapa kamu bisa tahu? Tanya Rea. Sam hanya tersenyum. Akhirnya rencana Sam itu terrealisasi. Seminggu kemudian, mereka sudah sampai di sebuah villa luas dan mewah yang pemiliknya adalah rekan Sam. Rea tidak dapat melepas senyumnya saat sampai di surga Indonesia tersebut. Sebuah villa dengan 30 juta per malam Sam persiapkan untuk mereka, termasuk keluarga asistennya. Yah, kapan lagi morotin uang seorang Sam? Gaslah, ucap Daniel masuk ke dalam villa itu dan langsung memilih kamarnya. Daniel bahkan memilih kamarnya. Rea tersenyum melihat tingkah teman Sam tersebut. Sam menggenggam tangan Rea dan berjalan ke arah villa mereka. Ia dengan bahagia membawa istrinya untuk menunjukkan kamar mereka. Ini kamar kita, ucap Sam. Rea menatap Sam yang menggenggam tangannya. Ia juga melihat tangannya yang digenggam oleh Sam. Dia sama sekali tidak merasa keberatan. Dia bahkan mempererat genggaman itu. Sam membuka sebuah pintu kamar. Rea tercengang melihatnya dan membuat senyum bahagia di wajahnya itu seakan enggan menghilang dari wajahnya. Kamu suka? Tanya Sam. Rea yang masih tersenyum mengangguk. Bahkan ia langsung melepas tangan Sam dan berlari seperti seorang anak kecil yang bermain lari-larian dengan bahagia untuk sampai di kolam yang ada di sana. Bagus banget, seru Rea. Ini pertama kali kamu ke Bali? Tanya Sam. Pertama dan kayaknya juga termahal, seru Rea dengan mata yang membulat. Sam terkekeh ringan. Aku senang kalau kamu suka, ucap Sam. Rea menjadi canggung dan ia langsung menjauhkan wajahnya dari Sam yang tersenyum menatapnya tanpa berkedip. Ia meninggalkan kamar yang luas itu dengan menyelipkan rambutnya ke belakang telinga. Rea duduk di tepian kolam dengan menikmati udara sejuk dan merasakan air kolam yang membasahi kakinya yang ia rendamkan ke sana. Biur. Rea langsung menjauhkan wajahnya dan menghalau air yang memercik menyiramnya. Sam tertawa setelah muncul dari dalam air. Ia melompat dari belakang Rea dan langsung membuat Rea yang duduk di tepian basah. Ups, sorry, ucap Sam. Ia kembali melanjutkan berenangnya dan merasakan kesegaran air itu. Kenapa cuma dipandangin aja kolamnya? Katanya suka, ucap Sam. Wajahnya yang basah itu terlihat segar. Senyumnya itu juga terlihat sangat bahagia. Rea tiba-tiba mematung memikirkan suaminya itu. Suami iblisnya yang dalam 1 minggu belakangan berusaha keras untuk bisa mewujudkan hari ini. Dia berusaha untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan pentingnya untuk bisa berangkat ke Bali hari ini. Rea, panggil Sam. Sam kembali menyiram Rea dengan air kolam. Rea tersadar dan dirinya sudah basah. Sam semakin tertawa melihat keterkejutan Rea. Jangan melamun, gak bagus, ucap Sam. Sok tahu kamu, sambar Rea. Sam mendekati Rea. Ia mengulurkan tangannya ke arah Rea. Rea menggeleng. Jangan cuma dilihatin aja, ayo turun, ucap Sam. Rea justru mengangkat kakinya dari kolam dan berjalan pergi, meninggalkan Sam di sana sendiri. Sam pun tidak melarangnya. Yang paling penting adalah jangan sampai ia membuat Rea merasa dipaksa dan tertekan. Sam termenung di kolam itu, memandangi ombak di kejauhan dari posisinya di kolam itu. Ia memunggungi pintu hingga tidak sadar dan tidak tahu kalau Rea sudah kembali ke sana dengan bikini untuk berenang. Sam menoleh ke arah suara itu. Ia melihat Rea timbul dari dalam air setelah ia melompat tadi.
cantik, sempurna, sudah pemandangan di sana, di mata Sam yang hampir tidak bisa berkedip. Rea mengambil udara setelah ia menyugar rambutnya ke belakang dan perlahan membuka matanya yang tertutup saat muncul dari dalam air. Rea melihat Sam yang juga menatapnya. Kalau tidak mengingat Rea sedang dalam masa pemulihan dan pengobatan, mungkin Sam akan mengikuti keinginannya dan tidak akan membiarkan istrinya itu lolos dari serangannya. Tatapan yang tidak berkedip itu membuat Rea canggung dan menjauhkan tatapannya. Sam cepat tersadar seperti seorang yang baru disadarkan dari sugesti yang membuatnya diam dan membodoh. "Kamu cantik, Re," puji Sam dengan suara pelan. Mereka berdiri bersampingan, sama-sama menatap ke arah laut di kejauhan. Rea menyelipkan rambut ke belakang telinganya, entah karena tersipu atau tidak suka dengan pujian Sam. Ia tiba-tiba bergeming. "Sorry, gak ada maksud apa-apa," ucap Sam cepat, agar tidak membuat hati Rea tidak nyaman. Rea mengangguk. "Aku minta maaf," ucap Sam. Rea menoleh. "Untuk?" tanyanya. "Gak bisa benar-benar mewujudkan keinginanmu karena ibu dan ayah sudah gak ada," ucap Sam. "Jadi Sania yang ngasih tahu kamu," tebak Rea. Sam mengangguk. Ia tersenyum. "Padahal aku pengen membawa kamu ke tempat yang lebih jauh," ucap Sam. Kening Rea berkerut. Jiwa travelingnya langsung penasaran dengan kalimat Sam tersebut. "Kemana?" tanya Rea serius. "Ke hatiku yang paling dalam," ucap Sam terkekeh. Ia menekan tengkuknya karena canggung menyerang mereka. Ia sendiri dia tidak yakin mengeluarkan kata-kata yang aneh itu. Rea geleng-geleng menatap Sam. "Sam Mahendra Winston bisa bilang itu?" tanyanya. Ia pun ikut tertawa. "Kenapa?" tanya Sam. "Malu sama bentuk tubuh dan otot kamu jadi kelihatan melo gitu." Rea tertawa menatap mulutnya. Sam langsung menarik lengan Rea dan mendekat berhadapan dengan wajahnya. "Apa kamu mau aku kasar?" tanyanya. Matanya itu masuk ke dalam mata Rea yang langsung berubah dan senyumnya pun memudar. Rea membalas tatapan tajam itu. "Aku gak takut," gumamnya. Lalu Sam tiba-tiba tertawa. "Kamu sudah seperti Sam sekarang." "Keras," ucapnya. "Maaf Rea, aku hanya bercanda. Aku janji gak akan ada satu makhluk pun yang bisa kasar padamu," ucap Sam. Ia kembali tersenyum. Pada Rea sudah emosi saat Sam seperti itu tadi. Ia menghela nafas, kembali pada percakapan ringan mereka. "Aku memang gak takut sama kamu," ucap Rea. Sam menatap Rea. "Aku yang takut kehilangan kamu," ucapnya. Rea menelan ludahnya. Ia menunduk. "Kamu pernah kesini sebelumnya?" "Ah, pasti sering kan? Seorang Sam pasti sering liburan." "Karena tidak ada penghalang apapun seperti aku dulu yang punya mimpi tapi terhalang biaya," ucap Rea. Sam menggeleng. "Ya, kamu betul Rea. Aku bisa kemana saja kalau dilihat dari segi kemampuan, tapi aku justru merasa nggak pernah liburan. Kemanapun aku pergi, semua itu adalah urusan bisnis. Aku tidak sempat liburan dan membuang waktu seperti ini," ucapnya. "Sewaktu kuliah SMA?" tanya Rea. Sam menggeleng. "Aku memilih nggak ikut study tour agar bisa tetap belajar bisnis dan perusahaan," jelasnya. "Kamu nggak kesepian?" tanya Rea. Sam menggeleng. Ia menatap Rea. "Kamu tahu, Re, seseorang tidak akan pernah merasa kesepian kalau sudah terbiasa sendiri. Seseorang juga tidak akan pernah merasa kehilangan kalau dia memang tidak pernah memiliki. Dan kamu tahu, Rea, apa yang paling aku takutkan sekarang adalah kehilanganmu, karena aku akan langsung merasakan keduanya kalau kamu pergi meninggalkanku," liris Sam. Matanya itu tidak menunjukkan sedikit pun kebohongan dari hatinya. Rea terdiam. Kalimat itu sangat dalam, terlebih bagi seseorang yang Rea tahu berkehidupan monoton dan keras demi tanggung jawab yang dia emban. Ia menghela nafas. "Sam," lirih Rea. Ia menunduk. "Kamu tahu,
Aku tidak ada alasan untuk meninggalkanmu, karena aku tidak punya apa-apa lagi. Aku tidak punya tujuan apapun lagi di hidup ini. Hanya saja luka itu masih ada, dan akan terus membekas di ingatanku. Berkali-kali aku melihat sisi baikmu, berkali-kali pula kejahatan dan kekejaman itu melintas di kepalaku. Suara Rea itu gemetar. Rea, kalau kamu merasa tidak ada pilihan lain lagi di hidup ini, kenapa kamu tidak membiarkan saja aku mengobati lukamu dan memperbaiki semuanya? Aku tahu semua tidak mudah, tapi perlahan izinkan aku meyakinkanmu. Lirisam. Ia mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Rea. Percakapan di dalam kolam itu terasa hangat mengenai hati keduanya. Sam sudah menggenggam kedua tangan Rea dan menatap dalam ke arah dua netra yang indah itu. Rea juga mendongak menatap Sam. Ia perlahan memejamkan mata saat Sam juga memejamkan mata mendekatkan wajahnya. Tangan Sam merangkul Rea. Posisi mereka itu semakin rapat, sedang tangan Rea sudah menggantung di kedua bahu Sam di dalam kolam itu.